Perenungan firman Tuhan hari ini yaitu adalah hamba Tuhan atau hambatan Tuhan, saudara. Jadi kadang-kadang setiap kita sebetulnya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bukan sebutan bagi rohaniwan saja, saudara-saudara, tetapi bagi kita, orang-orang percaya. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kita menjadi hambatan Tuhan. Di Indonesia, saudara, sama juga di sini ya, jalan tol, saudara, kita pernah lewat jalan tol pasti ya. Itu disebut dengan jalan bebas hambatan, saudara. Beda ya mungkin dengan konsep jalan bebas hambatan yang ada di luar negeri, di Australia khususnya misalnya seperti freeway, highway, expressway atau seperti itu, saudara. Tetapi di Indonesia kita melihat bahwa jalan tol adalah jalan bebas hambatan. Dibuat secara khusus untuk menghindari kemacetan, saudara. Tapi sayangnya bagi kita yang hidup di Jakarta, saudara, jalan bebas hambatan itu tidak betul-betul menjadi jalan yang bebas hambatan. Kadang-kadang lewat jalan tol itu bisa lebih macet, saudara, daripada jalan yang biasa, jalan arteri atau jalan yang normal. Lebih parah di jalan tol karena semua orang menggunakan jalan tersebut, gitu ya. Bahkan karena harganya mungkin bagi orang-orang Indonesia juga tidak terlalu mahal, makanya banyak orang yang kemudian memilih jalan tol. Bahkan lebih parah lagi, saudara, jalan yang bebas hambatan itu yang dikatakan sebagai bebas hambatan, di Indonesia juga, saudara, kadang-kadang dihambat oleh orang-orang yang berdemo, saudara. Mungkin saudara pernah lihat ya, di Jakarta itu kadang-kadang tiba-tiba di dekat gedung DPR MPR, tiba-tiba ada demo, saudara. Dan demo itu bisa masuk ke dalam jalan tol yang dikatakan sebagai jalan bebas hambatan. Akhirnya jalan yang dikatakan sebagai jalan bebas hambatan itu justru menghambat orang-orang yang menuju ke satu tempat, saudara. Misalnya ke bandara mungkin karena di tengah-tengah ada hambatan, ada macet dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa sampai tepat dengan waktunya. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita dikatakan atau dipanggil sebagai hamba-hamba Tuhan. Di dalam kehidupan kita, saudara, seharusnya kita akan memuluskan jalan bagi Tuhan. Khususnya bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini, saudara. Kita menjadi berkat. Kemarin dikatakan ketika kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita dipanggil juga untuk menjadi saksi, gitu ya. Tetapi dalam kehidupan kita, saudara, kehidupan kekristenan, seringkali kehidupan kita tidak menjadi saksi bagi banyak orang. Saya pernah mendengar cerita tentang Mahatma Gandhi, saudara. Kemudian dia satu kesempatan pernah mengagumi sekali Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika dia datang ke gereja dengan pakaian seadanya karena dia golongan bawah di dalam kehidupan orang-orang India pada masa itu, saudara, kemudian dia ditolak untuk bisa tinggal atau masuk ke dalam gereja. Terus kemudian dia katakan seperti ini, aku suka dengan Yesusmu tetapi aku tidak suka dengan orang Kristen. Itulah gambaran sebetulnya, saudara, kehidupan orang-orang percaya yang sebetulnya menjadi hambatan bagi karya Tuhan, bagi berkat Tuhan tercurah, bagi kesaksian-kesaksian kita untuk bisa memenangkan banyak orang. Terkadang kita jawab sama seperti jalan tol itu. Yang dibuat, diciptakan sebagai jalan yang bebas hambatan, tetapi justru kita menjadi hambatan bagi pekerjaan Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara, berkisah tentang satu orang anak dari Yakub. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa anak-anak Yakub itu adalah 12 laki-laki, gitu, yang kemudian menjadi suku-suku dari Israel. Kalau kita melihat konteks pada kehidupan kuno pada masa itu, saudara, anak wanita atau anak perempuan itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Kecuali ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, baru mereka disinggung. Tapi selebihnya, saudara, mereka biasanya diabaikan. Dalam konteks budaya orang-orang Israel pada masa itu. Gitu ya, berbeda dengan zaman sekarang ketika kita punya anak, mau cewek, mau cowok gitu ya, semuanya tetap disayang, dikasihi, diperhatikan dan lain sebagainya. Tetapi pada masa itu, anak perempuan, saudara, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan bukan sesuatu yang penting. Sehingga seringkali diabaikan oleh orang tua mereka. Demikian juga kalau kita lihat juga dalam kehidupan Yakub pada firman Tuhan ini tidak banyak, saudara, intervensi yang dilakukan Yakub ketika hal ini terjadi. Di mana ketika Dina ini keluar, saudara, bergaul bersama dengan orang-orang di kota Sikem, saudara, bersama dengan wanita-wanita di sana juga, mungkin sebaya juga, berkumpul, hangout bersama-sama. Tapi kemudian di satu momen terjadilah sesuatu hal yang keji di mata Tuhan, yaitu adalah diambilnya Dina ini oleh pangeran daripada kota tersebut dan kemudian diperkosa. Hal ini, saudara, kemudian menjadi sesuatu yang
menyedihkan. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu memang sebetulnya Yakub sendiri yang memilih untuk bisa tinggal bersama dengan orang-orang atau dekat dengan orang-orang tersebut. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 33 ayat 18 sampai 20, saya katakan Yakub tiba dengan selamat di Sikem di tanah Kanaan dalam perjalanannya dari Padan Aram, lalu ia berkemah di sebelah timur kota Sikem. Kemudian ia membeli dari anak-anak Hemor, ayah Sikem, sebidang tanah seharga 100 kesita. Di situ ia memasang kemahnya, saudara. Jadi memang walaupun memang Tuhan memberikan tanah Kanaan itu dijanjikan kepada Yakub, tetapi Yakub juga memilih untuk tinggal di sana. Sehingga sangat terbuka kemungkinan bagi anak-anaknya untuk bisa hidup bersamaan atau berdekatan, bergaul dengan orang-orang Sikem yang kita percaya itu ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan pada akhirnya hal tersebut membuat satu kejadian yang memilukan bagi keluarga Yakub. Tapi tidak berhenti sampai di sana, saudara. Kalau kita membaca beberapa penafsir mengatakan bahwa fokus utama dari penulis bagian firman Tuhan ini adalah bukan Dinanya, bukan Yakubnya, tetapi anak-anak Yakub. Yang di situ dikatakan adalah Simeon dan Lewi, saudara. Di situ adalah fokus utama dari penulis bagian firman Tuhan ini. Bagian firman Tuhan ini adalah bagian firman Tuhan yang bisa dikatakan luas sekali, saudara. Kalau Bapak Saudara membaca dalam tafsiran, penafsiran itu sangat beragam. Bagi mereka, kebanyakan mengatakan bahwa bagian firman Tuhan ini sebetulnya kurang jelas fungsinya, abstrak fungsinya, untuk apa dan lain sebagainya. Bahkan beberapa tafsiran menuliskan bahwa ini ada hubungannya sangat dekat dengan pasal 35, 36. Beberapa penafsir bahkan mengatakan bahwa ini tidak bisa menjadi perikop atau pasal yang terpisah dengan pasal-pasal selanjutnya, saudara. Nah, kita akan lihat bersama-sama nanti. Tetapi fokus utama yang dilihat oleh penulis Alkitab bagian ini adalah fokus kepada Simeon dan Lewi. Terbukti dari apa, saudara? Tidak banyak perkataan atau nggak ada sama sekali sebetulnya perkataan atau respon daripada si Dina itu sendiri. Bahkan, saudara, Yakub pun tidak banyak disinggung. Hanya di akhir, saudara, dan di awal. Respon di awal dan saya respon di akhir. Tetapi respon dari Simeon itu sendiri dan Lewi itu kemudian menjadi sorotan utama. Kenapa, saudara? Karena mereka melakukan sesuatu yang dikatakan sebagai kekejian juga. Bayangkan, saudara, ya, respon dari keberdosaan orang-orang Sikem direspon kembali oleh keberdosaan dari anak-anak Yakub, Simeon dan Lewi. Saya yakin dan percaya ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, yang bekerja sama, saudara, bukan cuma Simeon dan Lewi. Karena dikatakan anak-anak yang lain juga ikut menjarah, menawan anak-anak dan istri-istri atau wanita-wanita yang ada di kota tersebut, saudara. Ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan memilukan. Dan kita belajar dari hal ini, saudara, bahwa dosa akan selalu membuat kita menjadi penghambat bagi pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa, saudara? Kita percaya sepanjang kitab Kejadian, kalau kita pelajari, saudara, janji Tuhan itu sama. Mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Yaitu apa, saudara? Tanah Kanaan akan diberikan bagi mereka. Akan ada keturunan-keturunan mereka yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi sayangnya, saudara, karena hal ini bisa dikatakan untuk kesekian kalinya, saudara, bangsa Israel atau orang Israel pada masa itu membahayakan janji Tuhan. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Yakub di bagian-bagian akhir, dia katakan seperti ini, kamu telah mencelakakan aku dengan mencemarkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal orang-orangku sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan aku, tentulah mereka akan mengalahkan aku dan aku akan dibinasakan, aku beserta seisi rumahku. Kalau sampai itu terjadi, saudara, janji Tuhan itu tidak akan bisa tergenapi. Sekali lagi ya, berkali-kali ya, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, berkali-kali mereka mencoba untuk menggagalkan rencana Allah dengan kehidupan mereka sendiri, saudara. Walaupun kalau kita melihat di pasal ke-35, di situ atas anugerah Allah, Tuhan kemudian juga menyertai kehidupan Yakub, saudara. Kalau kita baca di pasal ke-35 ayat ke-5 dikatakan seperti ini, sesudah itu berangkatlah mereka karena Allah menyuruh Yakub untuk berangkat ke Betel, saudara. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Nah, ini, saudara, ya, sebetulnya respon
yang diberikan oleh orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar Sikem itu sebetulnya marah juga kepada Yakub. Kepada anak-anaknya yang kemudian menghabisi pria-pria dalam satu kota, satu bangsa itu saudara. Sehingga mereka itu sebetulnya harusnya dikejar. Tetapi karena kedahsyatan Allah yang begitu besar, melindungi, menjaga mereka sehingga mereka bisa sampai di battle dengan selamat. Dan kemudian kalau saudara membaca di ayat ke-13, dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-13 kemudian Allah itu memperbaharui janjinya. Memberkatinya lagi. Memintanya untuk beranak cucu dan menyatakan bahwa melalui keturunannya akan hadir satu pribadi yang menjadi berkat bagi banyak bangsa, saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang membahayakan sebetulnya bagi Yakub, bagi Israel. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya karena keberdosaannya menghambat pekerjaan Tuhan. Walaupun memang kita tahu dan yakin dan percaya saudara bahwa ketika Allah sudah berencana tidak mungkin ada satu pribadi pun yang bisa menggagalkannya. Tetapi berkali-kali saudara Tuhan harus belok ke kanan, belok ke kiri gara-gara ulah anak-anak Yakub dan bangsa Israel. Mungkin juga dengan kehidupan kita saudara. Mungkin juga kehidupan saya juga membuat rencana Tuhan kemudian berbelok-belok karena kepentingan kita sendiri, karena keinginan kita sendiri, karena kemarahan kita sendiri, karena keberdosaan kita saudara. Jadi kita bisa melihat hal ini. Lalu saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama saudara, kita bisa belajar bahwa ini ya, kita harus menjadi pribadi yang menjauhi dosa saudara. Di dalam kehidupan kita, dosa itu tidak lepas. Bahkan firman Tuhan katakan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan saudara, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Roh itu memang penurut saudara, tetapi daging lemah dikatakan firman Tuhan. Sehingga selama kita masih hidup di dalam daging kita itu masih bisa hidup atau jatuh di dalam dosa. Jangankan Bapak saudara, saya pun sama. Sangat mungkin jatuh di dalam dosa. Ketika saya tidak dekat dengan Tuhan, tidak bergumul dengan firman Allah, sangat mungkin sekali jatuh di dalam dosa. Dalam bagian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, dosa yang paling utama saudara yang kemudian menyebabkan keberdosaan yang lain adalah kemarahan. Berkali-kali saudara dalam firman Tuhan kemarahan itu kemudian kalau kita tidak bisa kontrol, kemudian menjadi keberdosaan. Coba kita perhatikan saudara konteks kehidupan Kain dan Habel. Itu baru generasi kedua loh setelah Adam dan Hawa loh saudara. Tapi dalam kehidupan mereka, kemarahan dari Kain kemudian juga berakibat kepada dosa. Dan dosa saudara membawa mereka kepada atau Habel kepada kematian. Maka itu kenapa saudara dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan seperti itu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah kemarahan saudara itu adalah menjadi kesempatan bagi iblis untuk masuk berkali-kali saudara. Dalam kehidupan Kain, ketika Kain punya emosi amarah kepada Habel, kemudian itu kesempatan itu dipakai oleh iblis untuk menjadi momen di mana ada pembunuhan terjadi saudara. Demikian juga dalam bagian firman Tuhan ini. Kemarahan Simeon dan Lewi karena adik terkasih mereka diperkosa saudara. Kemudian menjadi satu kemarahan sehingga satu bangsa bisa dikatakan itu dihancurkan oleh mereka berdua saudara. Bayangkan ya, tadi dikatakan ya dengan cara yang curang mereka kemudian menyerang bangsa. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan yang menarik saudara di dalam Kejadian 34 sama sekali tidak pernah dimention keberadaan atau peran Allah di dalam perikop ini. Menarik ya, jadi bisa katakan perikop ini adalah perikop tanpa Tuhan saudara. Apa yang terjadi di dalamnya semuanya adalah kekejian dan bahkan saudara tidak ada intervensi daripada Tuhan atau satu tokoh di dalam bagian firman Tuhan ini yang kemudian datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta pencerahan bagi Tuhan untuk menyelesaikan konflik ini. Enggak ada saudara. Bahkan ketika Yakub berkata bahwa kamu ini sudah mencemarkan namaku. Dan bentar lagi mungkin orang-orang ini akan menyerangku. Tapi saudara di sana pun tidak ada perkataan bahwa kalau ini terjadi, kemudian janji Allah tidak akan tergenapi dan lain sebagainya. Enggak ada saudara. Mungkin yang dipikirkan Yakub pada masa itu adalah diri mereka sendiri, kelangsungan hidup mereka sendiri dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat saudara, setiap tokoh punya punya motivasinya sendiri ketika mereka menjalankan peran-peran mereka masing-masing di dalam bagian firman Tuhan ini. Misalnya saudara, Yakub kita lihat
ada ketidakpedulian kepada anaknya. Sehingga ketika Simeon dan Lewi kemudian memutuskan hal itu, dia tidak intervensi dari awal. Atau mungkin dia tertipu juga oleh anak-anaknya. Kita lihat sendiri saudara ya, Yakub ini adalah orang yang selalu hidup di tengah-tengah atau menggunakan tipu muslihat. Sampai akhirnya saudara ini juga menurun kepada anak-anak mereka. Ketika anak-anaknya mau melakukan segala sesuatu, mereka juga melakukan tipu muslihat. Ini juga berbahaya saudara. Ini juga ingatan bagi kita bahwa dosa itu kemudian bisa diikuti oleh anak-anak kita ketika kita nggak menjadi contoh di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi kalau kita mungkin ya saudara dalam kehidupan kita, kalau kita pendendam kepada orang lain, suka marah kepada orang lain, mungkin anak-anak kita, generasi kita bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Kalau kita terbiasa untuk mengatakan sesuatu yang bohong saudara, apalagi di depan anak-anak kita, kemudian generasi di bawah-bawah kita kemudian juga gampang menjadi pribadi yang mengatakan kebohongan. Kenapa? Mereka belajar daripada orang tua mereka. Dan yang menarik di sini saudara, Simeon dan Lewi ini menggunakan bisa dikatakan firman Allah untuk menyerang atau melakukan tipu muslihat kepada bangsa Sikem. Apa saudara? Lewat sunat. Di dalam firman Tuhan saudara kita percaya bahwa dalam pandangan Allah sunat itu adalah janji yang membawa kepada hidup dan berkat daripada Tuhan. Tetapi sayangnya Simeon dan Lewi menggunakan sunat itu di dalam tindakan atau tipu muslihatnya bukan untuk membawa hidup dan memberikan berkat, tetapi justru untuk membunuh dan kemudian merampas saudara. Ini kebalikan saudara, ini ironi. Di dalam kehidupan kita seringkali hal itu terjadi. Kita dipanggil oleh Tuhan, diberikan contoh oleh Tuhan, menjadi berkat, membagikan kasih dan lain sebagainya. Tetapi justru di dalam kehidupan kita putar balikan firman Tuhan itu untuk keuntungan diri kita sendiri saudara. Dalam pandangan Allah, sunat itu memberikan hidup dan memberikan berkat lewat janji-janji Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan Simeon dan Lewi justru dipakai untuk membunuh dan merampas. Tanpa Tuhan, sesuatu yang rohani hanya bisa jadi kemudian menjadi kedok untuk keuntungan kita semata saudara. Ini harus kita waspadai dan pikirkan bersama-sama. Kenapa saudara? Kalau kita tidak hidup lekat dengan firman Allah, kemudian kita akan masuk ke dalam dosa. Sehingga penting saudara bagi kita untuk kita bisa hidup melekat dengan Tuhan. Kembali lagi ya, di bagian perikop ini kealfaan Allah saudara. Tidak adaan Allah kemudian membawa mereka kepada dosa. Berarti ada panggilan sebetulnya dalam kehidupan kita untuk hidup melekat dengan Allah. Satu tokoh Kristen saudara, bapak-bapak gereja, salah satu penulis yang luar biasa dikatakan namanya Charles Spurgeon saudara, menuliskan seperti ini. The nearer we live to God, the more sensitive we become to sin's presence. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan saudara, walaupun kita masih bisa hidup di dalam dosa, bisa jatuh di dalam dosa, bukan hidup dalam dosa saudara, tetapi kita mungkin lebih peka, lebih sensitif kepada keberadaan dosa di tengah-tengah kehidupan kita. Seringkali saudara ya, kita lupa membaca Alkitab. Saya mungkin mau mengajak kita berefleksi kepada diri kita sendiri. Kapan saudara terakhir meluangkan waktu untuk duduk sejenak, membaca firman Tuhan, berdoa bersama dengan Tuhan, mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan, dan kemudian merelakan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kapan? Sudah lama? Oh minggu lalu di gereja. Oh kemarin 3 hari yang lalu saudara, Pak kemarin ada kenaikan Tuhan Yesus, di situ dibacakan firman Tuhan. Bukan saudara, yang kita sendiri ambil waktu sejenak, berdoa dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kapan? Kalau enggak saudara, mungkin kita juga jadi gak sensitif dengan keberdosaan yang di sekitar kita. Kenapa? Udah lama saudara kita gak pernah membaca. Mungkin kadang-kadang saudara ketika kita punya waktu bersama teduh dengan Tuhan, terus kemudian kita membaca Alkitab kita, kemudian kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Oh iya ya, kayak gini gak boleh ya. Oh yang kemarin udah terlanjur kulakukan di pekerjaanku, oh yang udah terlanjur kulakukan di kampusku dan lain sebagainya. Kita diingatkan kembali ketika kita bisa hidup bergaul dekat dengan Tuhan saudara. Tanpa Tuhan kembali lagi, kita gak bisa menjadi saluran berkat. Firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau engkau tidak melekat padaku, engkau tidak akan berbuah saudara. Tidak akan bisa berbuah. Dan kita tidak akan bisa mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dan berbuah tanpa kita dekat dengan Allah.
Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa hidup menjauhi dosa, yaitu adalah dengan melekat dengan Allah. Dan poin kedua saudara yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah ampunilah dosa. Maksudnya bukan kita kemudian mengampuni dosa seperti ketika ada orang yang berdosa datang kepada Tuhan, ya dosamu telah diampuni. Bukan seperti itu saudara ya. Tetapi pengampunan dosa ini adalah kepada orang lain yang melakukan dosa. Nah ini saudara ya, seringkali orang-orang Kristen itu seperti itu. Mungkin bisa mengampuni dosa daripada orang yang bersalah kepada kita. Tetapi kalau kita melihat orang yang berdosa, apa yang kita lakukan saudara? Gosip. Ya, wah itu berdosa tuh, kita ceritain, kita ngomongin dan lain sebagainya saudara. Kita tegur enggak, tapi kita ngomongin. Lebih parahnya lagi saudara, kita jauhin. Apakah itu yang Tuhan mau ketika ada orang lain yang berbuat dosa kepada kita dan kita responi? Dari bagian firman Tuhan ini saudara, kita lihat sendiri bahwa ketika Sikem melakukan dosa dan menyakiti hati mereka, mereka meresponnya bukan dengan kasih tetapi dengan dosa juga. Dengan kekejian, bahkan lebih mengerikan saudara. Dalam konteks budaya kuno saudara, mengenal istilah yang namanya ini saudara, lex talionis. Lex talionis itu apa? Jadi ini peneliti-peneliti kemudian disimpulkan dalam bahasa Latin, ada istilah yang namanya lex talionis. Artinya apa? Segala sesuatu yang diperbuat harus diganti dengan segala sesuatu. Sama seperti di dalam Keluaran 21 ayat 23 sampai 25 dikatakan seperti ini. Maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Lecur itu luka bakar saudara. Jadi kalau ada orang karena ulah kita terluka bakar, kita harus bakar balik. Gitu ya. Ini adalah standar sebetulnya yang diberikan ke dalam perjanjian baru. Sepertinya jahat saudara, tetapi sebetulnya ini adalah pagar untuk membatasi pembalasan dendam. Jadi kalau orang pada waktu itu saudara ya, mungkin keluarganya terbunuh dan lain sebagainya, sebagai gantinya mereka boleh membalas dendam sampai sesuatu yang levelnya sama saudara. Sesuatu yang levelnya sama. Tetapi kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi itu lebih parah daripada apa yang dia katakan. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Pada waktu itu orang-orang budaya kuno saudara punya standar. Kalau orang melukai mata, ganti lukai mata. Udah cukup, berhenti sampai sana. Kalau orang pukul kemudian giginya patah, balik saudara serang giginya patah juga. Sampai di sana stop. Berarti artinya pembalasan dendam selesai. Jadi ini adalah pagar, walaupun kelihatannya kok ngeri ya, tapi ini adalah pagar sebetulnya saudara. Tetapi apa yang dilakukan sama Simeon dan Lewi itu kelewatan batas. Bukan cuma sekedar ini adiknya saudara yang diperkosa. Tapi kemudian mereka respon dengan mengambil nyawa, membunuh. Bahkan bukan cuma 2 orang yang kemudian memang ada sangkut pautnya, tetapi seluruh laki-laki di kota itu. Bukan sampai di sana saudara, dia ambil juga wanita-wanita yang ada di sana, bahkan harta benda itu diambil juga. Jadi ini kekejian yang lebih mengerikan sebetulnya daripada apa yang dilakukan oleh Sikem. Melewati batas pembalasan dendam atau norma pembalasan dendam yang ada atau yang terjadi pada masa itu saudara. Tetapi bagi kita yang hidup pada masa kini, yang percaya kepada Kristus saudara, kita punya standar yang lebih tinggi. Matius 5 ayat 38 sampai 39 katakan seperti ini. Kamu telah mendengar firman, ini Yesus katakan saudara, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ini saudara yang menarik. Standar kita itu bukan ikut standar orang-orang hidup pada zaman kuno waktu itu saudara. Tetapi punya standar pada masa kini, yaitu adalah lebih baik lagi. Lebih menunjukkan kasih lagi kepada orang yang bersalah kepada kita. Kalau ada yang berbuat jahat kepada kita, bukannya kita harus serang balik saudara, tetapi bahkan izinkan orang lain menyakiti kita lebih dalam lagi. Maka itu katakan kalau kita ditampar pipi kanan nih kasih, sakiti aku lebih lagi gak apa-apa. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita saudara, berbeda dengan konsep yang ada di pada masa kuno. Jadi kalau kita membandingkan kehidupan apa yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi dengan standarnya Tuhan itu jauh sekali. Saya gak tahu saudara, dalam kehidupan kita pasti ada selalu orang yang menyakiti kita. Gak pernah ada orang yang selalu baik sama kita. Maksudnya kita datang di komunitas mana-mana tuh semua orang suka dengan kita, sayang kepada kita, pasti ada yang ngomongin. Kita berbuat baik pun pasti ada yang ngomongin saudara. Kita menolong orang pun pasti ada yang gak suka.
dan sebagainya. Dan apa respon kita dengan orang-orang seperti itu? Mungkin saudara kita gak akan pernah merasakan atau melewati momen yang berat seperti yang dilewati oleh keluarga Yakub. Tetapi sering kali dalam kehidupan kita kadang-kadang ada poin-poin atau kesalahan-kesalahan kecil daripada orang lain yang kemudian menyinggung atau melukai hati kita. Saya pernah membaca saudara ya, sebuah artikel atau buku yang ditulis oleh motivator, mereka tulis seperti ini. Sakit hati itu adalah keputusan kita saudara. Saya nggak tahu, mungkin nggak semua orang setuju dengan perkataan ini. Tapi bagi saya pribadi, mungkin ada benarnya saudara. Kenapa? Ketika orang menyakiti kita, yang memberikan keputusan bahwa kita mau disakiti atau enggak itu adalah diri kita sendiri. Misalnya orang yang berbohong kepada kita atau mungkin melarikan uang kita, mungkin berbuat curang kepada kita ketika melakukan bisnis bersama-sama. Apa respon kita? Kita bisa memilih, wah kurang ajar banget nih orang nih, sakit hati dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Terus kemudian kita mencari cara untuk balas. Kita lapornya ke polisi, kita tangkap, kita lakukan segala macam. Saudara. Bahkan lebih parah lagi, ada yang namanya dendam keturunan. Kalau saudara yang pernah nonton sinetron tuh ya, banyak tuh seringkali ngomong dendam keturunan. Dendam keturunan itu apa saudara? Seringkali orang ngomong kayak gini, waduh aku dendam banget sama dia 7 keturunan. Padahal hidupnya cuma 70 tahun saudara. Apakah sampai 7 keturunan? Enggak. Akhirnya apa saudara? Diberikan kepada anak-anaknya. Ingat ya, kalau lihat orang itu, jangan pernah sayang mereka, jangan pernah sapa mereka. Tahu nggak? Tante itu pernah menyakiti hati mama, misalnya gitu ya. Jadi kamu jangan pernah ngomong sama mereka, jangan pernah bantu mereka dan sebagainya. Terus saudara mamanya mati, dia katakan kepada cucu anaknya lagi, kamu jangan pernah ya deket sama keluarga itu dan lain sebagainya. Sampai keturunan keempat, kelima saudara di ngomongin, jangan. Padahal mereka nggak ada urusannya, nggak tahu juga kejadian apa yang terjadi. Tapi diajarin terus untuk membenci saudara. Itulah yang kemudian ya kita harus waspadai bersama. Padahal hidup kita cuma sementara, terbatas. Tetapi kenapa kita harus dendam sama orang sampai sebegitunya. Kita turunkan kepada anak kita turunkan kepada cucu kita turunkan kepada cicit kita, bahkan sampai anaknya cicit kita saudara. Seharusnya kita hidup tidak melakukan seperti itu. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri katakan, Yesus sendiri katakan, ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, bukan kita yang menuntut kemudian harus melakukan sesuatu yang serupa atau dibaikin. Tapi justru Tuhan memberikan space untuk membiarkan orang lain menyakiti kita lebih dalam. Kalau saudara membaca bagian firman Tuhan ini, sebetulnya gambarannya seperti itu. Jangan takut orang lain menyakiti kita. Biarkan orang lain menyakiti kita lebih dalam. Selama saudara kita bisa hidup melekat dengan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Satu tokoh kekristenan saudara, penulis buku tentang pengampunan, tentang wanita, saudara namanya Lisa TerKeurst. Dia katakan seperti ini, just because we feel hurt doesn't mean we have to add the chaos by returning the heart. Jadi seringkali saudara kita sebagai manusia itu meresponi kejahatan orang lain, sakit hati yang dilakukan orang lain kepada kita dengan menyakiti mereka balik. Oh lihat aja ya, misalnya gitu ya, seringkali ya kita ngomong ya, ketika kita nggak direspon, kita tidak direspon oleh orang lain, kita disakiti orang lain, mungkin dalam hati kita lihat aja loh, kalau ada kesempatan kita akan bales. Sebetulnya saudara itu menambah kekacauan. Udah ada masalah, bukan masalah diselesaikan, tapi kita menambah masalah baru. Bayangkan saudara, mungkin ya kadang-kadang kita punya relasi atau permasalahan hanya dengan pribadi. Tapi kemudian ketika kita marah, kita seperti yang tadi saya katakan ya, dendam keturunan itu, kita ceritakan kepada anak kita yang kemudian jadi benci kepada orang itu, semakin banyak saudara. Semakin chaos lah, semakin susah lah dipulihkan. Kalau satu dengan satu bermasalah, kita bisa ketemu sama-sama terus kemudian bilang, ya aku minta maaf ya. Mungkin ada salahku juga dan lain sebagainya, kemudian selesai saudara. Tapi kalau kemudian kita libatkan orang lain, kita tunjukkan kebencian kita kepada orang lebih dalam lagi, mungkin kita bisa selesai dengan orang itu, tapi orang-orang lain yang dengar cerita kita, mungkin belum tentu saudara. Chaosnya semakin susah untuk diperbaiki. Sehingga kita perlu saudara untuk bisa melakukan pengampunan ini. Kenapa? Kembali lagi, kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan daripada Allah. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, siapkah saudara, Bapak Ibu sekalian, mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu
melepaskan pengampunan itu? Apa enggak, saudara? Sekali lagi, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa untuk bisa hidup menjadi hamba Tuhan, bukan hambatan Tuhan, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Caranya dengan apa, saudara? Hidup jauh daripada dosa. Gimana caranya? Dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, yaitu dengan tidak membalas kesalahan orang lain, tetapi memberikan hidup penuh kasih dengan pengampunan. Marilah saudara, kita boleh menjalani kehidupan kita sebagai hamba Tuhan dengan hidup menjadi berkat, bukan menjadi hambatan Tuhan karena dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya, dan kita terus boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala, kita tutup di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan, sekali lagi hari ini Tuhan boleh mengingatkan setiap kami bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Sekalipun kami melihat ada satu teks firman Tuhan yang isinya tidak ada yang baik Tuhan, tapi kami masih bisa belajar. Kami rindu ya Bapa untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan melalui kehidupan kami yang diubahkan. Hidup jauh daripada dosa, karena kami percaya Tuhan dosa itu punya konsekuensi yang begitu besar. Ajari kami Tuhan untuk melekat dengan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami terus boleh memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang di tempat ini, yang mungkin di dalam kehidupannya memiliki pergumulan dengan dendam, marah. Kami rindu Tuhan melalui kuasa-Mu dan Roh Kudus boleh membebaskan setiap anak-anak Tuhan tempat ini, untuk mereka boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka, dengan mereka memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan, sehingga kehidupan kami tidak lagi menjadi hambatan bagi-Mu ya Bapa, bekerja dalam kehidupan kami, tetapi menjadi hamba Tuhan yang memuluskan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Firman Tuhan telah selesai ditaburkan, kiranya benih firman Tuhan ini terus boleh bertumbuh dalam hati kami, berbuah, dan buahnya juga boleh dinikmati orang-orang di sekitar kami, untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati.